Halo YouTube, kali ini saya akan coba sharing bagaimana cara merangkai panel PJU, panel penerangan jalan umum. Nah, panelnya secara bentuk luar seperti ini. Terdapat dua buah indikator, yaitu berupa indikator lampu warna merah sebagai power standby dan ada indikator lampu warna hijau saat beban hidup. Nah, di sini ada satu buah selektor. Selektor ini difungsikan sebagai switch untuk mode operasi yang bekerja pada panel ini. Nah, di sini ada dua mode operasi, yaitu berupa mode operasi manual yang berdasarkan selektor akan hidup dan mode operasi auto yang berdasarkan timer beban akan hidup. Nah, untuk merangkai panel ini teman-teman membutuhkan satu buah MCB. Di sini saya gunakan MCB 16 ampere. Nah, MCB ini difungsikan sebagai pengaman saat terjadi hubungan singkat sehingga tidak terjadi kebakaran. Lalu di sini ada timer teben dan satu buah kontaktor. Nah, bagaimana cara untuk merangkainya? Nah, sebelum merangkai ini teman-teman nanti mungkin bisa lihat gambar wiringnya yang sudah saya siapkan di deskripsi agar lebih mudah saat melakukan rangkaian lampu PJU. Nah, langkah yang pertama teman-teman harus merangkai di sini terlebih dahulu, itu berupa rangkaian dayanya. Yang pertama itu berupa fasa, itu masuk ke MCB, lalu masuk ke kontaktor dan masuk ke beban. Nah, untuk yang netral kita tarik lurus dan masuk kontaktor dan ke beban. Oke, simpelnya seperti ini. Lalu saya coba langsung saja praktekkan cara merangkainya. Oke, dan saya gunakan kabel warna merah sebagai fasa atau setrumnya dan kabel warna biru sebagai netralnya. Di sini agar lebih mudah saat instalasi dan saat perbaikan tidak saling tertukar kabelnya. Yang pertama saya akan gunakan sekun sebagai penyambungnya agar lebih rapi, dan siapkan tang sekun untuk menyekunnya. Nah, pertama asumsinya power berasal dari terminal. Jadi kita masukkan saja dari terminal terlebih dahulu. Kita masukkan kabel warna merah sebagai fasa. Lalu yang dari terminal kabelnya masukkan ke MCB. Yang masuk ke MCB tidak perlu disekun, langsung saja potong dan masukkan ke MCB. Oke ya, begini ya, dari terminal masuk ke MCB. Nah, lalu dari MCB keluarnya langsung masuk saja ke kontaktor. Masuk ke MCB terlebih dahulu. Lalu masuk ke input dari kontaktor. Nah, input kontaktor kita bisa masukkan di pinggir ataupun di tengah, bebas. Yang penting ini jangan menyambungkan fasa dengan netral dalam satu terminal. Saya akan sambung. Nah, setelah fasanya sudah atau kabel setrumnya sudah, kita tinggal sambungkan satu kabel lagi, yaitu berupa kabel netral atau kabel 0. Nah, di sini saya akan gunakan kabel warna biru agar membedakan antara setrum dan 0. Nah, untuk yang netral kita langsung saja sambungkan ke input
kontaktor dan masuk ke terminal. Nah, dari terminal masuk ke kontaktor. Untuk kabel warna biru tidak perlu masuk kontaktor, tidak perlu masuk ke MCB, cukup kabel sedurnya saja yang masuk ke MCB. Nah, oke, ini untuk inputnya. Lalu kita tinggal keluarkan dari kontaktor, masuk ke terminal yang langsung nanti dikoneksikan ke beban, sama kabel warna merah sebagai fasa dan nanti kabel warna biru sebagai netralnya. Oke, selanjutnya kita sambungkan kabel warna biru sebagai netralnya di output. Oke, untuk inputnya dan outputnya sudah. Pertama dari terminal. Nah, yang untuk fasa masuk ke MCB, lalu keluaran dari MCB yang untuk fasanya masuk ke kontaktor, dan untuk netral dari input terminal langsung saja masukin ke input dari kontaktor. Nah, keluaran dari kabel ini dua-duanya kita luruskan antara fasa dan netral. Lalu keduanya langsung saja disambungkan ke terminal lagi sebagai output dari rangkaian ini. Nah, ini sudah selesai di rangkaian dayanya. Kita tinggal koneksikan ke rangkaian kontrolnya. Nah, karena di sini ada dua mode operasi, yaitu berupa mode operasi manual dan mode operasi auto. Oke, yang pertama saya coba akan waringkan terlebih dahulu mode operasi di mode auto. Oke, yang pertama adalah power dari MCB kita tarik dan masuk ke selektor. Untuk rangkaian kontrol kita bisa bedakan dari diameter kabelnya. Kita bisa gunakan kabel yang diameter kecil aja untuk rangkaian kontrolnya. Sedangkan untuk rangkaian daya yang pertama tadi, di sini saya gunakan kabel dengan diameter 2,5. Jadi untuk rangkaian dayanya lebih besar, sedangkan untuk yang kontrol cukup menggunakan kabel kecil saja. Nah, untuk kabel ini karena ini adalah setrum, jadi saya akan masukkan ke selektor. Saya jumper antara untuk mode operasi manual dan mode operasi auto. Jadi satu sumber, tapi nanti outputnya akan sendiri-sendiri. Nah, kabel ini yang dari output selektor yang untuk posisi auto adalah ini. Saya akan langsung sambungkan ke coil dari timer teben, karena untuk mode auto ini di setting menggunakan timer teben. Oke, langsung saja. Di timer teben kita sambungkan di coil, yaitu berupa nomor 7 dan 8. Di sini teman-teman bisa koneksikan baik di 7 atau 8 yang setrum. Jadi bisa bolak-balik antara setrum dan netralnya. Di sini saya akan sambungkan di nomor 8 saja. Ini tidak masalah untuk bolak-balik. Oke, lalu kita bisa lengkapi terlebih dahulu saja di coil di timernya. Itu berupa nomor 7 sebagai netral. Kita bisa sambungkan langsung ke sini atau dari output sini, bebas, yang terdekat saja. Lalu selanjutnya kita bisa gunakan common dari timer teben, yaitu berupa nomor 2, terminal nomor 2. Kita bisa sambungkan saja dari nomor 8 di timer tebennya. Jadi dari sini kita jumper ke sini. Lalu selanjutnya
kita bisa gunakan kontak dari timer teben ini, yaitu bisa gunakan di kontak NC atau normally close atau kontak normally open, dengan setting sisir ini ke dalam sebagai kontak normally open yang aktif dan posisi sisir keluar adalah dengan kontak normally close yang aktif. Di sini saya akan gunakan kontak normally open saja di rangkaian ini. Jadi saya gunakan terminal nomor 1 di timer teben. Dari terminal teben nomor 1 saya akan langsung sambungkan ke coil dari kontaktor ini, yaitu berubah di A1 atau di A2. Itu bebas, bisa bolak-balik. Saya gunakan di terminal A1 saja. Nah, untuk konektor sendiri di coilnya sudah ada setrum. Nah, kita tinggal sambungkan netralnya. Nah, untuk netral itu langsung saja kita bisa jumper dari input ini masuk ke A2 nya dari konektor. Oke, selanjutnya adalah kita tinggal koneksikan pada mode yang manual. Yang untuk mode auto disetting menggunakan pengaturan dari timer teben, dan untuk mode auto kita bisa langsung sambungkan. Dan untuk mode manual, kita bisa langsung sambungkan ke kontaktor saja. Jadi tidak terpengaruhi oleh sistem di timer. Ketika di selektor pindahkan ke manual, maka beban akan langsung hidup. Oke, langsung saja. Pertama dari sini ya, dari selektor, output selektor yang manual, posisi manual, langsung sambungkan saja ke coil A1 kontaktor ini. Tarik kabelnya, masukkan ke sini. Nah, untuk selektor sendiri antara manual dan auto sudah selesai, rangkaiannya cuma seperti ini. Nah, kita tinggal koneksikan untuk lampu indikator. Lampu hijau sebagai saat sistem bekerja atau kontaktor hidup, maka lampu hijau akan menyala. Sedangkan untuk lampu merah difungsikan sebagai power standby atau menandakan dalam panel ini ada setrum. Oke, bagaimana cara menyambungnya? Oke, kita sambungkan di lampu warna hijau terlebih dahulu. Yang pertama kita tarik power dari sini, bisa dari in L1 atau yang keluar dari MCB, kita bisa langsung jumper dari sini masuk ke kontak NO dari kontaktor. Kita gunakan kabel merah sebagai powernya. Lalu selanjutnya kita bisa koneksikan dari output kontaktor atau output dari kontak NO, bisa masuk ke salah satu terminal di lampu warna hijau. Nah, lalu kita tinggal kasih netral di lampu 1 dan lampu 2. Duanya kita bisa jumper netralnya, bisa sambungkan ke sini atau ke sini yang paling dekat. Oke, rangkaiannya seperti ini. Saya tinggal rapikan saja. Nanti akan biar lebih rapi dan lebih mantap. Oke.